maka belumlah bermanfaat baginya penunaian atau pekerjaan perkara yang diwajibkan. Oh, ini berat nih, kalau sampean dengar ini bingung malah. Sampean kok belum bisa barang siapa yang belum bisa atau dia masih mengerjakan perkara yang haram, maka belum dianggap manfaat baginya perkara yang wajib yang dia lakukan. Jadi perkara yang wajib yang belum manfaat kalau sampean masih mengerjakan perkara-perkara yang haram. Saya tahu sih. Ya, oke, paham ya. Man lam yahtam, barang siapa yang tidak tarak, yang tidak mau pantangan. Kok seandainya sampean tidak mau pantangan, maka obat apapun nggak ada manfaatnya bagi Anda. Oke, maka sampean melakukan sesuatu yang wajib itu belum dianggap manfaat kalau sampean masih mengerjakan perkara yang dianggap manfaat loh ya, bukan kok tidak berfaedah. Saya ulangi lagi, dianggap manfaat. Maka hati-hati, tidak apa-apa. Saya mau ngajak kalau masih berbuat yang perkara-perkara yang wajib yang Anda lakukan itu belum bermanfaat bagi dirimu. Sampean sholat, sampean yang wajib-wajib dulu, zakat, puasa, haji yang wajib-wajib itu. Tetapi sampean selama masih begini-begini saja. Ya ini dakwahnya Syekh Ibnu Athaillah Iskandari begitu. Jadi kalau sampean kok tidak mau berpantangan, maka obat itu tidak ada manfaat bagimu. Maka kalau sampean jadi gitu lah. Ini pokoknya saya mendengerin aja lah. Jadi kita lihatin kok ngalamun semua kayaknya ini gimana. Ini sholat saya terus gimana, terus gak ada manfaatnya. Ini enggak, sudah. Pokoknya sampean yakin aja manfaat gitu loh, beres ya. Jadi repot. Ngaji terlalu serius itu sampean ketemu orang Islam yang baik, maka tinggalkan sesuatu yang tidak penting bagi diri kita. Sampean ya harus, kalau ingin jadi orang Islam yang baik ya pantangannya sampean harus lakukan, harus hindari, jangan melakukan pantangan-pantangan itu. Tindakan itu memang apa ya, kalau sampean sekedar melihat atau memikirkan itu, kalau bisa jangan. Semua lagi viral apa, terus sampean gara-gara penasaran terus ikut-ikut nah ini nanti jatuhnya ya gak beres, sama gak jelas kok. Kalau nasib kita sendiri aja tidak kok mikir nasibnya Mbak Dadang, kurang kerjaan itu namanya. Mbak Dadang sudah ada yang memikirkan, sampai tidak perlu gitu. Maka sudah, pokoknya kita itu mikir diri kita bagaimana, sholat kita benar apa enggak, itu aja udah. Besok anak saya makan, besok anak saya sekolah, itu aja sudah. Sholatnya dibenerin, itu aja. Karena makomnya beda. Nah udah, kita ini sudah pokoknya mikir kita bagaimana sholatnya benar apa enggak, kumpul orang jangan sampai menyakiti, itu udah. Kita itu cukup menerapkan penting menjaga 5 hal. 5 hal. Yang pertama adalah jaga jiwa sampean. Jiwanya dijaga. Dari apapun. Dari yang ingin menyakiti Anda, ingin macam-macam, itu jaga. Solehah. Bagaimana anak saya nanti bisa sekolah yang baik, bisa sholat yang baik, itu aja sudah. Nah, jadi setelah mikir jiwanya Anda, mikir jiwa, mikir turunan, akal sampean perlu mikir, perlu Anda jaga. Akal itu begini, sampean diberi akal itu kira-kira dibuat apa, itu aja udah. Apa sekedar mikir yang nggak penting-penting, atau mikir yang tidak jadi tinggi. Kalau Mbak Dadang, kalau sampean ya cukup di rumah aja.
Ma'akolla barokata, ma'akolla sangat mengherankan. Ma'akolla mengherankan sekan sekali keberkahan uang atau harta yang jatuh pada tangan-tangan orang yang ingat-ingat nih ya, sampean mau kayanya kayak apa kalau hasil yang Anda dapatkan adalah dengan cara merampas, merampok, menindas, itu tidak ada berkahnya. Bima kanu yaksibu. Jadi nggak ada berkahnya. Ya, pokoknya yang walau anna ahlal qura, kok seumpama sampean semua ini mau beriman, beriman, amanu wataku, mau beriman, mau bertakwa, la fatahna, maka apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi sudah, maka wakadzabu walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi kita ini malah walakin kadzabu bi fa akhadnahum, mendustakan ayat-ayat Allah. Maka Allah akan menyiksa. Sudah, pokoknya kalau saya itu kalau ngaji yang agak ngelihat sampean ini sudah kasihan sendiri, jadi nggak tak terusin yang mudah mungkin. Tanyanya bagaimana malaikat? Man Rabbuka, man Rabbuka. Saya mau nanya, man Rabbuka ini pertanyaan apa? Pertanyaan fikih, apa pertanyaan tafsir, apa pertanyaan kedokteran, apa pertanyaan soal etika? Jadi sekarang ini awal tahun ini sebenarnya hakikatnya tentang hadirnya kita di alam dunia dan nanti akhirnya juga itu sekarang ini. Maka ulama-ulama itu kalau satu surah, kalau di Jawa namanya surah, kalau tinggal itu yang ditanya pertama adalah man rabbuka. Nggak ditanya dulu sampean apa, enggak ada pertanyaan. Dulu kerjanya di mana, enggak ada pertanyaan begitu. Anaknya berapa, enggak, istrinya berapa, enggak ada pertanyaan begitu. Enggak ada. Yang ditanya man rabbuka, siapa Tuhan? Man rabbuka ini apa? Guru spiritual, guru roh, guru toreko. Maka toreko wajib apa sunnah? Wajib. Wah, wajib. Nggak ada di dunia yang pertama ditanyakan itu nggak pertanyaan yang lain, enggak. Yang ditanyakan man rabbuka. Setelah itu man nabi yuka. Dua ini. Sampai kenal apa enggak dengan Kanjeng Nabi Muhammad? Man rabbuka, man. Sampean wajib ikut toreko. Toreko itu gak yang seperti yang sampean pahami, enggak yang kumpul unda. Jalan bagaimana sampean mengenal Allah itu enggak harus kumpul ini, enggak. Saya belum kenalan ya. Man rabbuka ini pertanyaan ma'rifat. Siapa Tuhanmu? Lah kalau kita belum mencari tahu, bagaimana bisa tahu? Kalau siapa nabimu? Ya kelihatannya kalau sekarang gampang. Nanti Badadang, ketika orang kalau meninggal kan ditalkin ya. Badadang nanti kalau didatangi oleh malaikat dua nongkar nangkir, jangan gemetar dengan tekco. Lo kok dikasih bocoran kok masih nggak bisa jawab? Kebangetan apa enggak? Kebangetan. Besok sampai tes soalnya dikasih tahu, jawabannya dikasih tahu. Terus suruh jawab, kok nggak bisa? Sekarang kita ini udah kasih bocoran. Nanti, tapi bagaimana kawan Anda? Bagaimana sampai ujung mana Anda tahu tentang Tuhanmu? Itu yang ditanya. Nggak ada yang lain.
pertanyaannya bukan pertanyaan fikih, bukan pertanyaan ekonomi, bukan pertanyaan apalagi soal-soal yang lain, enggak. Pertanyaannya tentang maqalla barakati malin waqa'at fihi misalud dunya, perumpamaan dunia. Ka'ajuzin itu seperti perempuan tua, jatma'a barso'a, jatma'a atau ka'ajuzin itu seperti orang tua, jatma'a kangsa yang loro ya, jatma itu sakit judang, barso'al tur loro baros, jadi loro baros yang punya penyakit lepra, punya penyakit lepra, barso'a dan punya penyakit belang bentok, sutirot kang den tutupi bisaubin dengan baju, bisaubin hari waladalul akhiratu khairun lilladzina ya Gusti lupa lilladzina yattaquna ya yattaquna, dan kampung lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Hanya ya begitu, hanya casingnya saja, hanya casingnya, guys, casingnya pokoknya kelihatan cantik, kelihatan ini. Tetapi ketika sampean buka, Pak, ya anha saking dunia lingkisa fiha krono kabuka idunya lahu kedua mukmin. Maka orang yang beriman adalah orang yang berlari dan melarikan diri di dunia, karena telah tersingkap keburukan mempengaruhi hubunganmu dengan Tuhanmu, maka duitmu ini dunia. Ya, tetapi kalau duit banyak ini tidak mempengaruhi apapun hubungan dengan Allah, ini bukan dunia. Ya. Halangi dirimu dengan Tuhan, maka sholatmu dunia. Badadang sholat pengen dianggap ustadz, pengen dianggap orang soleh, maka sholat ini maka ada orang pengikut Toreko Sadilia kok miskin, aneh, aneh karena pendiri Torekonya kaya. Ada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kaya raya. Wah ini sekarang diem aja, nanti lah juga datang sendiri. Ya lama-lama ya, maka ini bahaya ya. Maka ketika orang ya Gusti, para imam rata-rata para pendiri Torekoh itu rata-rata orang-orang kaya, tetapi memang berat, maka latihannya itu ya miskin dulu, latihannya miskin dulu. Mereka kaya bukan minta, terusin minta. Pokoknya itu ya, semua yang jangan terusin bingung nanti. Lalu ka'ajuzin jadma'al bersosol sutirat bisaubin haririn fal mu'minu nafirun wa munaffirun anha lingkisa fiha lahu. Jadi intinya bahwa dunia, masa depan kita apa ya nanti? Surga. Amin ya robbal. Wa ma la bisa ahadun libantana min libasin ta'wa. Saya pesan bahwa ini malam tanggal 1 Muharram ini kita mulai baru lagi, maka dawuhnya guru-guru saya itu kalau malam Muharram itu minum susu itu, jadi dicuci dengan bunga 7. Biasanya begitu identiknya ya. Tetapi itu benar ya, satu surah itu memang punya benarnya bukan satu surahnya, bahwa 1 Muharram ini termasuk hari rayanya umat Islam. Hari raya umat Islam itu sebenarnya bukan Idul Fitri, tetapi 1 Muharram. Maka 1 Muharram ini kita orang Indonesia itu suka memaafkan, tapi suka berbuat salah. Biasa memang. Nah itu termasuk umatnya Kanjeng Nabi yang paling dicintai.
Kenapa? Suka bersalah, suka sering melakukan kesalahan. Pokoknya semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah ya. Yang tahun-tahun kemarin, pokoknya tahun kemarin ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Asykhina wa Buna Ali Jawas Fadilah Syed Syarif Muhammad Allahumma fis samawati wa ma fil ard man dalladhi yasfa'u indahu illa bi'idnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum